Selamat siang untuk kita semua. Kali ini saya akan mempresentasikan materi keempat, bab 4 mengenai perusahaan pembiayaan dan perum pegadaian dari mata kuliah lembaga keuangan yang dibawakan oleh Bapak Kuala Tritonga. Jadi perusahaan pembiayaan ini adalah anggota BLKL yang termaksud dalam perantara investasi, yakni lembaga keuangan yang memperoleh dana dengan menjual sekuritas surat-surat berharga. Jadi karakteristik pinjaman dari lembaga ini, pinjaman kebanyakan bersifat konsumtif dan membuat risiko default lebih tinggi, maka untuk pinjaman akan dikenakan bunga tinggi. Jadi karakteristik dari bisnis perusahaan pembiayaan ini adalah juga disebut perantara pasar uang atau money market intermediaries yang memfasilitasi pemilik dana untuk menginvestasikan dananya ke instrumen pasar uang. Lanjut, untuk karakteristik bisnis perusahaan pembiayaan, sebagian besar dana yang diperoleh perusahaan pembiayaan digunakan untuk memberi pinjaman kepada konsumen dalam jumlah per transaksi relatif kecil. Karakteristik perusahaan pembiayaan ini yaitu meliputi memiliki struktur biaya rendah atau low cost structure dan memungkinkan pemenuhan kebutuhan konsumen lebih baik dibandingkan bank dan meningkatkan proporsi pinjaman perusahaan pembiayaan ke sektor bisnis seiring penurunan proporsi pinjaman konsumen. Jadi ada beberapa jenis perusahaan pembiayaan. Yang pertama itu perusahaan pembiayaan bisnis yang mencakup factoring. Yang kedua itu ada jenis perusahaan pembiayaan yang mencakup perusahaan pembiayaan bisnis. Yang pertama itu factoring atau anjak piutang, dan perusahaan pembiayaan bisnis selanjutnya adalah leasing atau sewa guna. Yang selanjutnya adalah floor plan loans, dan yang kedua itu adalah perusahaan pembiayaan konsumen. Jadi perbedaan perusahaan pembiayaan konsumen dengan bank adalah perusahaan pembiayaan bersedia memberi pinjaman kepada konsumen yang tidak memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Jadi yang ketiga itu perusahaan pembiayaan perdagangan atau penjualan. Jadi disebut juga sebagai captive finance companies, memberikan pinjaman kepada konsumen yang membeli barang dari pengecer tertentu atau dari perusahaan manufakturnya dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan. Jadi, risiko bisnis perusahaan pembiayaan ini adalah yang pertama itu adalah risiko gagal bayar, yaitu terjadi karena perusahaan pembiayaan berani memberikan pinjaman kepada konsumen yang tidak memperoleh pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Yang kedua itu adalah risiko likuiditas, yaitu disebabkan aset perusahaan pembiayaan sulit dijual di pasar sekunder karena risikonya yang tinggi. Yang selanjutnya adalah risiko kesulitan perpanjangan pinjaman, yaitu risiko perusahaan pembiayaan menghadapi kesulitan untuk memperpanjang utangnya. Jadi neraca perusahaan pembiayaan itu yaitu yang pertama adalah aset, yaitu aset utama perusahaan pembiayaan adalah pinjaman konsumtif, bisnis dan perumahan. Yang kedua adalah kewajiban, yaitu sumber dana utama perusahaan pembiayaan adalah CP dengan bunga lebih murah dibanding meminjam ke bank atau sumber pendanaan lainnya. Jadi financial conglomerates yaitu perusahaan keuangan yang memiliki atau mengelola beberapa lembaga keuangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang bervariasi. Dan karakteristik bisnis perum pegadaian yaitu lembaga keuangan non-bank yang termaksud dalam klasifikasi perantara investasi. Jadi ada beberapa karakteristik barang jaminan yang memerlukan pertimbangan khusus, yaitu barang milik pemerintah, barang yang disewa belikan, binatang ternak, barang yang cepat busuk atau susut, barang mudah terbakar, barang seni yang sulit ditaksir, kendaraan besar dan senjata api. Jadi produk perum pegadaian ini yaitu yang pertama adalah jasa taksiran, yakni jasa untuk melakukan penaksiran harta. Ini dilakukan untuk mengetahui kualitas dan nilai sesungguhnya harta tersebut. Yang kedua adalah jasa titipan. Perum pegadaian menyediakan jasa titipan dari masyarakat atas barang-barang berharga. Yang ketiga adalah kredit konsumsi.
Kredit atau pinjaman konsumsi diberikan kepada karyawan yang memiliki penghasilan tetap untuk tujuan konsumtif seperti perbaikan rumah, pembelian mobil, atau pembelian alat rumah tangga. Yang keempat adalah kredit produksi. Kredit produksi yang disediakan oleh Perum Pegadaian berbentuk bantuan pembiayaan produk investasi. Yang kelima, tabungan emas. Yang keenam, Gold Counter Gallery 24, yaitu toko emas dan permata milik Perum Pegadaian yang memberikan jaminan keaslian, kualitas, dan karates emas dan permata yang dijual. Sekian persentase dari bab 4 saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih untuk kita semua. Selamat siang.